Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Tarik Andena dengan NPM 2304 1050 165. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik pembangunan model deep learning dalam fisik komputer. Sebelumnya kami dari kelompok 6. Next. Ini adalah anggota-anggota kelompok kami. Next. Overview yaitu ada 6 pertanyaan yang akan kami bahas. Next. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hyperparameter? Berikan 4 contohnya dan jelaskan. Hyperparameter adalah parameter yang ditentukan sebelum proses training dimulai dan tidak dipelajari secara otomatis oleh model. Hyperparameter mengatur cara model belajar, memperbarui bobot, serta mempengaruhi kecepatan dan stabilitas pelatihan. Pemilihan hyperparameter yang tepat sangat penting agar model dapat menghasilkan performa yang optimal. Contoh hyperparameter yaitu yang pertama adalah learning rate atau laju pembelajaran. Menentukan seberapa besar langkah yang diambil model saat memperbaharui robot berdasarkan error yang ditemukan. Jika terlalu tinggi, model mungkin melompati titik optimal. Jika terlalu rendah, proses pelatihan akan sangat lambat dan beresiko terjebak. Yang kedua adalah batch size, yaitu jumlah sampel data yang digunakan dalam satu kali iterasi sebelum bobot model diperbarui. Batch size kecil memberikan estimasi yang lebih kasar, tapi sering model keluar dari lokal minimum. Batch size besar membuat proses lebih stabil secara komputasi, namun butuh memori yang lebih besar. Yang ketiga yaitu epoch. Satu epoch berarti seluruh dataset pelatihan telah melewati model sebanyak satu kali. Menentukan jumlah epoch berarti menentukan berapa kali model akan melihat seluruh data untuk belajar. Yang terakhir yaitu dropout rate. Teknik regularisasi di mana sejumlah neuron dimatikan secara acak selama pelatihan. Hal ini bertujuan untuk mencegah overfitting atau kondisi di mana model terlalu menghafal data latihan dan gagal melakukan generalisasi pada data baru. Next. Saya Uza Syutra akan menjawab soal nomor 2, itu bagaimana learning rate mempengaruhi proses training. Jadi learning rate ini itu merupakan parameter yang menentukan seberapa besar perubahan bobot model pada setiap iterasi selama proses training. Jadi nilai learning rate ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan stabilitas. Model dalam mencapai nilai minimum dari fungsi loss. Jadi jika learning rate terlalu besar, maka perubahan bobot menjadi terlalu drastis sehingga proses training menjadi tidak stabil dan membuat model bisa melewati titik optimal. Sebaliknya juga, jika learning rate terlalu kecil, maka perubahan bobot menjadi sangat lambat sehingga proses training membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai proses konvergensi. Jadi maka karena itu, pemilihan learning rate yang tetap sangat penting agar model dapat belajar dengan stabil, mempercepat proses konvergensi dan serta menghasilkan performa yang lebih baik. Next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Farhan Marbun. Nah, sekarang kita bahas apa itu dampak batch size kecil versus besar. Batch size kecil membuat model melakukan update lebih sering, sehingga gradien lebih bervariasi dan membantu generalisasi. Namun proses training menjadi lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak iterasi. Untuk batch size besar sendiri, itu membuat gradien lebih stabil dan proses training bisa berlangsung lebih cepat. Namun membutuhkan kapasitas memori lebih tinggi serta dapat membuat model kurang adaptif dalam menemukan solusi yang benar-benar optimal. Baik, saya Ikramul Afzal. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa itu fungsi drop off dalam model deep learning? Drop off adalah teknik untuk mencegah overfitting pada model deep learning. Dropout bekerja dengan mematikan beberapa neuron secara acak selama proses training sehingga model tidak tergantung pada neuron tertentu. Teknik ini membantu model untuk belajar fitur yang lebih umum dan meningkatkan kemampuan generalisasi saat digunakan pada data baru. Next.
Baik, nama saya Muhammad Jelandi Ulhaq dengan NPM 2304 1050 1025. Jadi saya akan menjawab pertanyaan overview dari nomor 5, yaitu apa perbedaan optimizer Adam, SDD, dan RMS Probe. Seperti yang kita tahu, optimizer adalah algoritma yang digunakan untuk mengupdate bobot pada model agar nilai loss semakin kecil selama proses pelatihan. Dengan kata lain, optimizer itu membantu model belajar dengan cara menentukan seberapa besar dan ke arah mana bobot harus diubah agar hasil prediksi semakin akurat. Pada slide tersebut terdapat tiga jenis optimizer, yaitu ADAM atau Adaptive Moment Estimation, SDD Stochastic Gradient Descent, dan juga RMS Probe. Kita akan meninjau ketiga perbedaan ini dari aspek cara kerja, kelebihan, dan juga kekurangannya. Adam merupakan optimizer yang bersifat adaptif dan menggunakan momentum, sehingga mampu belajar dengan cara cepat dan juga stabil. Kelebihannya adalah proses konvergensi lebih cepat dan jarang mengalami ketidakstabilan. Namun, kekurangannya itu sedikit lebih berat dalam komputasi. Kemudian SDD adalah optimizer paling sederhana yang menggunakan langkah tetap dalam memperbarui bobot. Metode ini mudah dipahami tetapi cenderung lebih lambat dan sering bergerak secara zigzag sehingga kurang efisien. Dan yang terakhir adalah RMS Probe, merupakan optimizer dengan langkah yang adaptif. Artinya besar langkahnya menyesuaikan kondisi selama pelatihan. Hal ini membantu membuatnya lebih stabil dibanding SDG, meskipun secara perhitungannya lebih kompleks. Next. Oke, terima kasih kepada Gailan. Saya Ayes Maulana Ismar dengan NPM 2304 1050 163 akan melanjutkan pertanyaan nomor 6. Bagaimana cara menentukan kombinasi hyperparameter yang optimal? Menentukan hyperparameter yang optimal dilakukan dengan menguji beberapa kombinasi nilai, karena setiap model dan dataset memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa metode yang umum dipakai adalah grid search, random search, dan Bayesian optimization. Setiap percobaan dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, IOU, atau MAP, lalu dipilih nilai yang menghasilkan performa terbaik. Dengan pendekatan ini, kita bisa menemukan kombinasi hyperparameter yang paling efektif untuk model yang digunakan. Oke, next. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.